Desa Jatisronok berada di perbatasan antara kota kecil dan pedalaman. Jalannya masih banyak berupa tanah berbatu, sebagian beraspal namun sudah retak di sana-sini. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti sawah hijau yang membentang luas. Burung-burung manyar berterbangan rendah, suara jangkrik masih terdengar bersahutan sebelum sinar matahari sepenuhnya menyapa. Di kejauhan, Gunung Wilis terlihat samar, menjulang dengan gagah seolah menjadi penjaga abadi desa itu. Suasana desa masih kental dengan tradisi. Warga saling mengenal, saling menyapa meski hanya sekadar lewat. Setiap sore, anak-anak berlarian di jalan kecil, berteriak riang sambil mengejar layangan putus. Sementara itu, para ibu duduk di teras rumah sambil menumbuk cabai atau menyiangi sayuran untuk makan malam. Malam hari, ketika listrik padam sesekali karena gangguan, warga sering berkumpul di pos ronda sambil bercerita, memainkan gitar, atau sekadar menyalakan obor agar jalanan tidak terlalu gelap. Kehidupan berjalan lambat, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah ketenangan desa itu, berdiri sebuah rumah sederhana milik keluarga Pak Narjo. Rumah tersebut berukuran sedang, berdinding semen dengan cat putih yang mulai pudar. Atap genting merahnya sering ditumbuhi lumut hijau, tanda usianya sudah lama. Halaman rumah cukup luas, dengan beberapa pohon mangga yang setiap musim berbuah selalu jadi rebutan anak-anak tetangga. Di sisi kiri rumah, ada sumur tua yang masih dipakai Bu Narti untuk mencuci pakaian, meski mereka sudah punya pompa air sederhana. Suara timba beradu dengan dinding sumur, berpadu dengan suara ayam dan kambing tetangga, menciptakan suasana khas pedesaan yang hangat. Pak Narjo, kepala keluarga, berusia sekitar 45 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai guru sejarah di SMA negeri yang jaraknya sekitar 5 km dari desa. Meski tidak kaya raya, ia sangat disegani. Warga sering meminta sarannya jika ada masalah, karena tutur katanya halus, penuh pertimbangan, dan tidak pernah meninggi. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis, serta kacamatanya yang selalu menempel di wajah, membuatnya terlihat lebih bijaksana dari usianya. Baginya, mengajar bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa. Ia ingin anak-anak desa bisa cerdas, agar kelak tidak mudah dipermainkan zaman. Bu Narti, istrinya, adalah sosok ibu rumah tangga telaten. Dari pagi buta ia sudah bangun, menanak nasi, menyiapkan sarapan, lalu menyapu halaman. Ia terkenal ramah, tak jarang memberi segenggam cabai atau sayur dari kebunnya pada tetangga. Senyumnya hangat, dan tutur katanya lembut. Meski hidup mereka sederhana, Bu Narti selalu bersyukur. Ia percaya, kebahagiaan sejati bukan dari harta, melainkan dari keluarga yang rukun. Mereka dikaruniai 2 anak. Anak pertama, Rizka, berusia 20 tahun, seorang mahasiswi semester 4 di sebuah universitas negeri di Surabaya. Gadis itu cantik khas Jawa, berkulit kuning langsat, berhidung mancung kecil, dan rambut hitam panjang yang selalu ia ikat sederhana. Meski banyak teman sebayanya memilih ngekos di kota, Rizka lebih suka pulang pergi setiap hari. Perjalanan lebih dari 1 jam dengan bus atau kereta ekonomi bukan masalah baginya. Ia merasa lebih tenang bila bisa tidur di kamarnya sendiri, mencium bau masakan ibunya, dan mendengar suara adiknya sebelum tidur. Bagi Rizka, rumah adalah tempat pulang yang tidak tergantikan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal. Usai sholat subuh, ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, biasanya nasi, sayur lodeh, atau tempe goreng. Setelah itu, ia berangkat ke terminal naik motor bebek tua peninggalan almarhum kakeknya. Dari terminal, ia naik bus jurusan Surabaya. Jalanan yang berliku, kadang macet di kota kecil, kadang lengang melewati persawahan, sudah ia hafal luar kepala. Meski lelah, ia selalu menghibur diri dengan berkata, "Demi Mama, Papa, dan Bayu, aku harus kuat." Adiknya, Bayu, masih duduk di kelas 4 SD. Bocah itu berkulit coklat, tubuhnya agak kurus, tapi matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Setiap hari ia bermain kelereng di halaman rumah atau mengejar layangan bersama teman-temannya di sawah belakang desa. Bayu sangat dekat dengan Rizka. Setiap kali kakaknya pulang kuliah, ia berlari menyambut sambil berteriak kegirangan. "Kak Rizka ah! Kak Rizka pulang!" Lalu ia langsung memeluk kakaknya erat. Rizka pun sering membawakan Bayu jajanan kecil dari kota, entah roti manis, buku gambar, atau sekadar permen. Hubungan kakak adik itu begitu hangat, membuat rumah mereka selalu dipenuhi canda tawa. Malam hari, setelah makan bersama, keluarga itu biasanya duduk di ruang tengah. Televisi tabung tua menjadi hiburan utama.
Sesekali mereka menonton sinetron, kadang berita, atau sekadar mendengarkan musik dangdut yang diputar dari radio kecil. Rizka sering bercerita tentang kehidupan kampusnya, tentang dosen killer, teman-teman yang lucu, atau betapa sibuknya tugas kuliah. Bayu pun tak mau kalah, ia menceritakan bagaimana ia berhasil menang lomba lari di sekolah, atau tentang temannya yang nakal. Pak Narjo mendengarkan sambil sesekali memberi nasihat bijak. Bu Narti hanya tersenyum, merasa bahagia melihat keluarganya rukun. Hidup mereka memang sederhana. Tidak ada barang mewah, tidak ada kemewahan berlebihan. Namun, justru itulah yang membuat mereka merasa cukup. Ada cinta, ada kebersamaan, dan ada rasa aman. Bagi Rizka, rumah di desa Jatisronok adalah tempat paling indah di dunia. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah prolog. Sebentar lagi, badai besar akan mengguncang keluarganya. Siang itu, suasana rumah keluarga Pak Narjo terasa sedikit berbeda. Biasanya hanya terdengar suara ayam berkokok dan Bayu yang berlarian di halaman, tetapi kali ini sebuah motor bebek butut berhenti tepat di depan rumah. Dari atas motor, seorang wanita turun dengan langkah terburu-buru. Dialah Bu Desri, adik ipar Pak Narjo, janda dari almarhum adik kandungnya. Wajahnya keras, sedikit tirus, dan tatapannya menusuk. Ia mengenakan kebaya coklat pudar yang dipadukan dengan jarik lusuh. Di belakangnya, seorang gadis remaja berusia sekitar 13 tahun ikut berjalan pelan. Lisa, anak sematawayangnya yang kini duduk di bangku SMP. Gadis itu tampak canggung, matanya menunduk sepanjang jalan. Bu Narti yang sedang menjemur pakaian di halaman langsung menoleh. "Oh, Mbak Yusri, lo, kok nggak bilang mau mampir?" Sapanya ramah, meski dalam hati ia agak kaget. Bu Desri hanya melirik singkat, tanpa senyum. "Narjo ananing omah, tuh? Aku arep ngomong penting." "Narjo ada di rumah kan? Aku mau bicara penting." Tak lama kemudian, Pak Narjo keluar dari ruang tamu. Ia tersenyum, meski melihat ekspresi adiknya itu membuatnya sedikit waspada. "Lah, Mbak Yusri, ayo, monggo pinarak." "Ada perlu apa? Kok kelihatan serius begitu?" Mereka pun masuk ke ruang tamu. Rizka yang baru pulang kuliah ikut menemani ibunya menyajikan teh panas dan pisang goreng. Bayu, yang belum paham apa-apa, hanya duduk di sudut sambil memperhatikan. Tanpa basa-basi, Bu Desri langsung membuka pembicaraan. "Narjo, aku datang ke sini bukan untuk basa-basi. Aku mau ngomong soal tanah warisan bapak ibu kita dulu. Itu tanah mestinya juga jadi hakku. Tapi kenapa sampai sekarang masih kamu kuasai?" Ruangan yang tadinya hangat mendadak tegang. Pak Narjo menghela napas panjang, lalu menjawab dengan tenang. "Mbak Q, tanah itu dulu memang bagianmu. Tapi ingat, waktu almarhum suamimu sakit keras, kamu sendiri yang menjualnya padaku. Aku waktu itu yang keluar uang, buat biaya rumah sakit. Bukti jual belinya masih ada." Nada suara Bu Desri meninggi. "Itu dulu Narjo. Sekarang keadaannya berbeda. Aku butuh tanah itu lagi. Anak-anakku harus punya masa depan. Kalau kamu saudaraku, mestinya kamu ngerti. Apa salahnya balikin lagi?" Pak Narjo tetap sabar. "Aku ngerti keadaanmu, Mbak Q. Tapi kalau soal tanah, aku nggak bisa. Aku beli sah, dan itu sudah jadi bagian rumah tanggaku. Kalau aku kembalikan, aku harus menanggung utang besar lagi. Lagi pula, itu bukan cuma hartaku, tapi juga hak anak-anakku." Mata Bu Desri berkilat penuh amarah. Tangannya mengepal, wajahnya memerah. Ia berdiri mendadak, membuat kursi rotan di ruang tamu berderit keras. "Berarti kamu nggak anggap aku saudara lagi, Narjo? Kamu enak-enakan hidup di sini, sementara aku harus pontang-panting. Dasar kamu rakus." Brak! Pintu ruang tamu dibantingnya keras sebelum ia melangkah pergi. Lisa hanya bisa menunduk, lalu mengikuti ibunya keluar tanpa sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Rizka memandang ayahnya dengan cemas, sementara Bu Narti mengelus dada, berusaha meredakan perasaan yang tiba-tiba kacau. Bayu yang masih polos bertanya lirih, "Pak, Bude marah sama kita ya?" Pak Narjo hanya tersenyum tipis, meski wajahnya jelas menyimpan beban. "Gak apa-apa nak. Kadang orang bisa salah paham. Semoga suatu saat hatinya adem lagi." Namun, ternyata persoalan itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya,
di warung kopi desa, sudah beredar gosip. Warga ramai membicarakan Bu Desri. Mereka bilang ia sedang terlilit utang. Katanya, ia sering meminjam uang untuk memenuhi gaya hidupnya yang gengsi tinggi. Meski hanya seorang janda, ia tak mau terlihat kalah dari tetangga. Baju-bajunya selalu baru, anaknya dipaksa ikut les meski uang tak cukup, bahkan kabarnya ia pernah meminjam ke rentenir. Makanya kemarin ngamuk-ngamuk neng omahe Pak Narjo, bisik salah satu ibu di warung. Soalnya butuh duit, tapi gengsi nek ngakoni. Berita itu cepat menyebar, seperti api yang menjilat ilalang kering. Dalam diam, bibit dendam mulai tumbuh di hati Bu Desri. Baginya, penolakan Pak Narjo bukan sekadar soal tanah, tapi penghinaan. Ia merasa harga dirinya diinjak, dan sejak hari itu, ia menyimpan rasa sakit hati yang kelak akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu udara di desa Jatisronok begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan mangga di halaman rumah Pak Narjo hingga terdengar gesekan samar. Jam dinding di ruang tengah berdetak lambat, menunjukkan pukul tepat 12 malam. Rizka baru saja menutup laptopnya. Ia menguap kecil, meregangkan badan setelah berjam-jam mengerjakan tugas kuliah. Namun sebelum sempat mematikan lampu kamar. Duar! Sebuah dentuman keras mengguncang atap rumah. Rizka terlonjak kaget. Dari kamar sebelah terdengar suara Bu Narti menjerit tertahan, disusul tangisan Bayu yang ketakutan. Pak Narjo langsung keluar dengan langkah tergesa, wajahnya tegang. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Narti dengan wajah pucat, memeluk Bayu yang menangis di pelukannya. "Aku cek dulu." Pak Narjo mencoba terdengar tenang, meski nadanya bergetar. Dengan senter di tangan, ia keluar ke halaman, menatap ke arah atap rumah. Genteng masih utuh, tidak ada yang bergeser. Ia menyorot pepohonan sekitar, tak ada cabang patah, tak ada buah jatuh. Hanya keheningan pekat, seakan seluruh desa ikut menahan napas. Ia masuk kembali. "Mungkin kelapa jatuh, atau kucing lompat," ujarnya, setengah menghibur. Namun ekspresi di wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia pun ragu dengan kata-katanya sendiri. 2 hari setelah kejadian itu, Rizka berniat mandi pagi. Saat membuka pintu menuju kamar mandi di belakang rumah, langkahnya terhenti. Di ambang pintu, tercecer kelopak bunga melati dan mawar merah, masih segar dan basah seperti habis direndam air. Aroma manis bercampur anyir menusuk hidung. "Bu, Pak, sini lihat," seru Rizka, suaranya bergetar. Bu Narti datang tergopoh, lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Astagfirullah, ini, bunga siapa taruh di sini?" Pak Narjo ikut melihat, keningnya berkerut dalam. Paling anak-anak kecil main, atau ada yang iseng. Namun ucapan itu terdengar hambar. Sebab mereka tahu, di sekitar rumah tidak ada tanaman mawar, tidak ada pula melati. Kelopak-kelopak itu muncul entah dari mana. Sejak pagi itu, suasana rumah tak lagi sama. Udara di dalam ruangan seakan lebih berat, menekan dada setiap orang yang masuk. Bahkan di siang bolong, hawa dingin terasa merayap di sudut-sudut rumah, membuat siapapun yang duduk sendirian merasa diperhatikan. Sekitar pukul 11 malam, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Tap, tap, tap. Pelan, teratur, mengitari bangunan. Bukan suara hewan, melainkan seperti seseorang yang sengaja berjalan mengelilingi rumah mereka. Rizka yang tidur sekamar dengan Bayu langsung terbangun. Bayu meringkuk ketakutan, wajahnya memucat. "Mbak, itu siapa?" bisiknya. Rizka hanya bisa memeluk adiknya erat-erat, menahan rasa takut yang mengguncang dadanya. Pak Narjo yang tak tahan segera keluar dengan senter. Ia berkeliling rumah, menyorot ke segala arah. Namun yang ia temukan hanyalah halaman kosong. Tidak ada orang, tidak ada jejak. Anehnya, ketika ia kembali masuk, langkah itu terdengar lagi, semakin jelas, seolah mengejek. Baru berhenti tepat pukul 12 malam, seakan ada aturan yang tak terlihat. Malam demi malam, kejadian itu terus berulang. Dan di tengah tekanan itu, Pak Narjo mulai diganggu mimpi buruk. Malam pertama, ia terbangun dengan napas tersengal, wajahnya penuh keringat. "Aku mimpi, ada bayangan hitam duduk di dadaku," katanya lirih. Malam berikutnya, ia berteriak hingga Rizka dan Bu Narti terbangun. Ada sosok tinggi, matanya merah menyala. "Dia mengejarku," ucapnya dengan suara gemetar.
Ketiga kalinya, ia bermimpi berjalan di sawah gelap. Di antara kabut, terdengar bisikan banyak suara memanggil namanya. Ia terbangun dengan tubuh lemas, matanya cekung. Sejak itu, suasana rumah benar-benar mencekam. Jendela-jendela sering bergetar sendiri tanpa angin. Tirai di ruang tengah kadang berkibar meski semua pintu tertutup. Bayu bahkan mulai mengigau saat tidur, menyebut-nyebut nama orang asing dengan nada ketakutan. "Pak, ini sudah nggak wajar," kata Bu Narti dengan suara bergetar, menggenggam tangan suaminya. Pak Narjo hanya diam, matanya menatap kosong ke dinding kamar. Dalam hatinya ia tahu, ada sesuatu yang tak terlihat, yang sudah mulai masuk dalam kehidupan mereka. Hari itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rizka baru saja pulang kuliah, masih mengenakan jaket kampus ketika langkah kakinya berhenti di depan pintu. Dari dalam terdengar suara batu keras, berat, seolah paru-paru diperas dari dalam. "Kroh, kroh. Pak." Rizka langsung berlari ke ruang tengah. Ia mendapati ayahnya, Pak Narjo, duduk terkulai di dipan kayu. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, dan tangannya menggenggam sapu tangan putih yang kini berlumur merah darah. "Pak, astagfirullah. Darah, Bu." Rizka menjerit memanggil ibunya. Bu Narti berlari tergopoh dari dapur, wajahnya langsung panik. "Ya Allah, Mas. Kamu kenapa ini?" Pak Narjo hanya menggeleng lemah, matanya sayu. "Aku, nggak tahu, Narti." Dadaku sesak sekali. Sejak hari itu, kondisi Pak Narjo memburuk. Demam tinggi datang pada jam-jam tertentu, selalu menjelang sore menjelang maghrib. Tubuhnya panas bagai terbakar, sampai Rizka harus mengompres dengan air dingin berulang-ulang. Namun, menjelang tengah malam, panas itu hilang begitu saja. Tubuhnya kembali normal, seakan tak pernah demam. Kejanggalan itu berulang setiap hari. Bayu, yang masih berusia 10 tahun, sering ketakutan melihat ayahnya menggigil kedinginan lalu mendadak panas mendidih. "Bu, ayah sakit apa? Kenapa aneh banget?" tanya Bayu dengan suara kecil, matanya berkaca-kaca. Bu Narti hanya bisa memeluk anak bungsunya erat-erat. "SSSTT. Ayah cuma kecapean, Nak. Nanti sembuh." Tapi hatinya sendiri diliputi kecemasan. Beberapa hari kemudian, penderitaan itu semakin menjadi. Batuknya bertambah parah. Setiap kali serangan datang, tubuh Pak Narjo berguncang hebat. Kadang darah segar menyembur keluar, bercipratan di lantai dan membuat Rizka gemetar menahan tangis. "Pak! Ya Allah, jangan paksa bicara dulu ya. Kita bawa ke dokter lagi saja." Rizka mencoba menopang tubuh ayahnya yang makin kurus. Pak Narjo hanya mengangguk samar, seolah semua tenaga sudah terkuras. Keluarga itu pun segera membawanya ke puskesmas desa. Dokter muda di sana terlihat bingung setelah memeriksa. Suhu tubuh naik turun, tapi hasil pemeriksaan darahnya normal. Tidak ada infeksi. "Bapak sebenarnya sehat." "Sehat gimana, Dok? Suami saya muntah darah setiap malam." Bu Narti hampir menangis di hadapan dokter. Dokter hanya menghela napas, "Kalau begitu, coba dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Di sini fasilitas terbatas." Mereka menuruti saran itu. Di rumah sakit kabupaten, pemeriksaan lebih lengkap dilakukan. Röntgen, tes darah lanjutan, bahkan CT scan. Semua hasil menunjukkan kondisi tubuh Pak Narjo normal. Tidak ada penyakit berbahaya. Paru-paru bersih, organ dalam normal. Ini kemungkinan psikosomatis, mungkin stres, kata dokter sambil menyerahkan resep vitamin dan obat penenang. Rizka terdiam, menggenggam kuat tas di pangkuannya. "Tapi, kalau memang sehat, kenapa ayah tiap malam seperti disiksa begitu?" Dokter hanya mengangkat bahu. "Secara medis, kami tidak bisa menemukan apa-apa." Malam itu mereka pulang dengan hati hampa. Obat-obatan diminum, namun tidak membawa perubahan. Justru rasa sakit semakin menggila. Setiap malam, tepat menjelang jam 12, tubuh Pak Narjo meringkuk di lantai, wajahnya meringis, dan tangannya mencengkram perut seakan ada yang sedang menusuk-nusuk dari dalam. "Aduh, perutku. Seperti ditusuk." "Aduh," jeritnya, membuat Rizka dan Bu Narti panik setengah mati. Mereka mencoba menenangkan, namun jeritan itu kerap berakhir dengan tubuh Pak Narjo terkulai lemas, napas tersengal,
keringat membanjiri wajahnya. Yang lebih aneh, setiap kali mereka membuka baju Pak Narjo untuk mencari luka atau memeriksa tubuhnya, tidak ada apa-apa. Tak ada lebam, tak ada goresan, apalagi tusukan. Hanya kulit pucat yang makin menempel pada tulang, seolah energi hidupnya perlahan disedot sesuatu yang tak terlihat. Bayu, yang tak kuat menyaksikan, sering menangis terseduh di sudut kamar. "Ayah kenapa, Bu? Ayah jangan mati ya." Bu Narti menahan tangis, hanya bisa mengelus kepala anak bungsunya. Dalam hatinya, ia mulai menyadari satu hal, ini bukan sakit biasa. Malam-malam berikutnya rumah itu dipenuhi suasana muram. Rizka tak bisa belajar, Bayu selalu tidur sambil memeluk bantal rat-rat, dan Bu Narti hampir setiap malam begadang menemani suaminya yang terjebak dalam siksa tak wajar. Dalam diam, Rizka mulai curiga. Ingatannya melayang pada wajah Bu Desri yang marah beberapa hari lalu, saat menuntut warisan. Kalimat kasar, amarah yang meledak, dan tatapan penuh dendam itu menancap jelas di benaknya. "Bu," Rizka berbisik pada ibunya di tengah malam, saat ayahnya tertidur lemah. "Aku takut ini bukan penyakit, aku takut ada yang sengaja ngelukain Bapak." Bu Narti hanya terdiam. Hatinya ikut mengiyakan. Namun mulutnya keluh. Sebab ia pun takut, kemungkinan itu benar adanya. Dan sejak saat itu, ketakutan keluarga kecil itu perlahan berubah menjadi firasat buruk yang tak bisa mereka elakkan. Malam itu, Bu Narti akhirnya tak sanggup lagi menahan kegelisahan. Setelah melihat suaminya merintih setiap hari tanpa ada hasil dari pengobatan medis, ia memberanikan diri memanggil Ustadz Hanif, seorang guru ngaji di desa yang dikenal bijak dan berilmu agama. Ustadz Hanif datang selepas Isya, membawa tas kecil berisi Al-Quran, minyak zaitun, dan botol air putih. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam penuh kehati-hatian begitu melangkah masuk ke rumah keluarga itu. Begitu melihat kondisi Pak Narjo yang terbaring lemah, Ustadz Hanif menghela napas panjang. Innalillahi, wajahnya tampak disiksa sesuatu yang bukan dari manusia. "Kita ikhtiar ya, Bu." Bu Narti menunduk, air matanya tak terbendung. "Tolong suami saya, Ustadz, saya sudah nggak tahu lagi harus bagaimana." Ruang tengah rumah disulap menjadi tempat ruqyah. Rizka dan Bayu duduk di sudut, menatap penuh cemas. Lampu temaram membuat bayangan di dinding seakan bergerak. Ustadz Hanif membuka Al-Quran, lalu mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suasana berubah. Udara dalam ruangan tiba-tiba terasa lebih berat, dingin menusuk hingga ke tulang. Pak Narjo yang semula lemas, mendadak menggeliat keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara erangan parau. "Arg. Panas." Ustadz Hanif terus melanjutkan bacaan, tak terganggu. Suaranya semakin keras, menekan, seolah mengusir sesuatu yang bersemayam di tubuh pasiennya. Tiba-tiba, tubuh Pak Narjo bangkit setengah duduk tanpa kendali, lalu ia memuntahkan sesuatu. Darah segar muncrat bercampur lendir hitam. Dari gumpalan itu, terlihat jelas sebatang paku berkarat, panjangnya sekitar 5 cm. Rizka menjerit histeris. "Astagfirullah. Pak, itu apa?" Bayu langsung menutup wajahnya dengan tangan kecilnya, tubuhnya gemetar hebat. Ustadz Hanif mengambil kain putih, membungkus paku berlumur darah itu, lalu berkata dengan tegas, "Ini bukan penyakit medis. Ini santet. Santet kiriman dari jauh." Suasana mendadak hening, hanya suara napas berat Pak Narjo yang tersisa. Ustadz Hanif menatap keluarga itu dengan wajah serius. "Saya tahu pola begini. Ini bukan kerjaan sembarangan. Ada yang sengaja kirim santet dari dukun Banyuwangi. Santetnya tingkat tinggi, tujuannya jelas untuk menghabisi nyawa." Bu Narti menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir deras. Ya Allah, siapa tega melakukan ini? Namun di dalam hati, Rizka langsung teringat tatapan Bu Desri tempo hari. Kata-kata kasar, amarah meledak, dan pintu yang dibanting keras. Bayangan itu membuat tubuhnya merinding. Sejak malam itu, Ustadz Hanif memagari rumah dengan doa-doa. Dinding rumah ditempeli ayat kursi, botol air ruqyah ditaruh di setiap sudut, dan keluarga diminta memperbanyak wirid. Beberapa hari pertama, keadaan tampak lebih baik. Pak Narjo mulai bisa makan meski sedikit, wajahnya tampak agak segar. Rizka bahkan sempat tersenyum lega, berpikir badai sudah berlalu. Namun ternyata, ketenangan itu hanya sementara. Minggu berikutnya,
keadaan justru memburuk. Rasa sakit yang tadinya mereda, kembali datang lebih parah. Kali ini bukan hanya Pak Narjo yang diserang. Bayu, adik Rizka yang baru berusia 10 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya sayu, dan bibirnya komat-kamit seperti sedang mengigau. "Bu, panas sekali, ada orang di jendela," bisiknya lirih, sebelum akhirnya tubuh kecil itu menggigil hebat. Bu Narti menangis sambil memeluk anaknya. "Ya Allah, jangan anak saya juga, jangan." Rizka menatap adiknya dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di benaknya, satu hal semakin jelas, ini bukan sekadar dendam. Ini perang gaib yang sedang merenggut keluarganya satu persatu. Malam itu, setelah melihat kondisi Bayu yang ikut terseret dalam sakit aneh seperti ayahnya, Bu Narti benar-benar pasrah. Ustadz Hanif yang selama ini membantu akhirnya berkata lirih, "Bu, kalau saya teruskan, saya khawatir tak mampu." Ada seorang kiai daerah timur, namanya Kiai Hadi. Beliau dikenal sakti, banyak orang yang diselamatkan dari santet berat. Mungkin hanya beliau yang bisa menolong. Maka dengan penuh harapan, keluarga itu menyewa mobil bak terbuka milik tetangga untuk membawa Pak Narjo dan Bayu yang lemah. Perjalanan malam terasa panjang, angin dingin menusuk, dan suasana hati keluarga itu semakin ciut. Rumah Kiai Hadi berada di lereng perbukitan, sederhana tapi memancarkan wibawa. Lampu petromak menyala di serambi, dan aroma kemenyan samar tercium. Wajah Kiai Hadi teduh namun keras, sorot matanya tajam seolah bisa menembus batin orang di hadapannya. Begitu melihat kondisi Pak Narjo dan Bayu, ia mengangguk pelan. "Baik. Kita coba malam ini juga. Tapi kalian harus siap sebab ini bukan perkara ringan." Rizka menelan ludah, menggenggam tangan adiknya erat-erat. Bu Narti hanya bisa berdoa dalam hati. Ruang tengah rumah Kiai dipenuhi hawa dingin begitu bacaan ayat suci dilantunkan. Suara Kiai Hadi berat dan berwibawa, setiap lafaz seperti palu yang menghantam sesuatu yang tak kasat mata. Tubuh Pak Narjo mendadak kaku, lalu berguncang hebat. Mulutnya terbuka lebar, suara erangan keluar tanpa henti. "Aar gerg. Jangan." Tiba-tiba, ia memuntahkan darah pekat bercampur paku berkarat yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dari tenggorokannya juga keluar untaian rambut panjang, basah dan amis, membuat Rizka hampir muntah melihatnya. Bayu yang terbaring di samping ayahnya ikut kejang-kejang, lalu muntah air hitam berbau busuk. Saat rukyah berlangsung, angin kencang berhembus tiba-tiba, membuat jendela dan pintu berdebam keras. Lampu petromak bergoyang hebat, hampir padam. Barang-barang di rak kayu berjatuhan, tikar terlipat sendiri, dan suara-suara aneh terdengar dari luar rumah, seperti tawa perempuan bercampur tangis bayi. Kiai Hadi terus membaca, keringatnya bercucuran deras. Namun tiba-tiba, tubuhnya terguncang hebat dan ia sendiri muntah darah segar ke lantai. Bu Narti dan Rizka menjerit panik. "Ya Allah, Kiai." Kiai Hadi mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam, lalu terhuyung. Dengan napas terengah, Kiai Hadi akhirnya menghentikan bacaannya. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Cukup, kita hentikan di sini." Suasana hening, hanya suara angin yang masih merayap masuk melalui celah jendela. Kiai Hadi menatap keluarga itu dengan tatapan berat. Ini bukan santet biasa. Pengirimnya sudah menyerahkan jiwanya sendiri sebagai tumbal. Selama ia masih hidup, santet ini akan terus berjalan. Kalau saya memaksa melawan, justru saya yang akan mati lebih dulu. Air mata Bu Narti jatuh, bahunya terguncang menahan tangis. Rizka tertegun, tubuhnya gemetar, sementara Bayu merintih lemah. Kiai Hadi menunduk, menambahkan dengan suara pelan, "Maafkan saya. Ikhtiar saya sampai di sini. Kalian harus mencari jalan lain, sebab ini bukan hanya urusan santet, tapi juga urusan nyawa yang sudah dijual." Keluarga itu pulang dengan hati hancur. Harapan yang sempat mereka gantungkan pada Kiai Hadi kini pupus. Di jalan pulang, Rizka duduk memeluk Bayu, menatap kosong ke arah gelap sawah di kiri kanan jalan. Di dalam hatinya, ia berbisik, siapapun yang tega melakukan ini, sungguh sudah bukan manusia lagi. Hari itu, setelah pulang kuliah, Rizka menyetir motornya dengan pikiran kalut. Pandangannya kosong menatap jalan raya yang menghubungkan Surabaya dengan desanya. Tubuhnya ada di atas motor, tetapi hatinya tertinggal di rumah, bersama bapak dan adiknya yang semakin hari semakin rapuh. Bayangan wajah pucat Pak Narjo, tubuhnya yang tinggal kulit dan tulang,
serta adiknya yang terus demam membuat matanya panas. Berkali-kali ia hampir saja kehilangan fokus. Sampai akhirnya, brak, motornya oleng, menabrak sosok tua yang sedang berjalan di pinggir jalan dengan pikulan kayu bakar di pundak. Ya Allah! Rizka panik, segera mematikan mesin motor dan berlari mendekat. Seorang kakek tua terjatuh, kayu bakar berhamburan di tanah. Tubuhnya kurus renta, kulitnya keriput, wajahnya legam terbakar matahari. Namun matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu yang dalam. "Pak, maafkan saya. Saya tidak lihat jalan," ujar Rizka dengan suara gemetar. Kakek itu mengerang pelan, lalu tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Nak. Kakek hanya tergores sedikit. Kau yang harus hati-hati, pikiranmu terlalu berat sampai jalan pun tak kau lihat." Rizka tercekat. Kata-kata itu seperti tepat menembus isi kepalanya. Dengan tergesa, ia menolong kakek itu berdiri, lalu memasukkan kayu-kayunya kembali ke pikulan. Karena khawatir, Rizka memaksa membawa si kakek ke puskesmas terdekat untuk memastikan keadaannya. Untunglah hanya ada luka gores kecil di lutut. Setelah selesai, ia berniat mengantar si kakek pulang. Rumah kakek itu ternyata berada di tepi desa kecil, agak jauh dari keramaian. Rumah reot berdinding anyaman bambu, atapnya nyaris roboh, dan halaman dipenuhi ilalang. "Ini rumahmu, Kek?" tanya Rizka lirih. Kakek itu tersenyum tenang. "Iya. Namaku Siman. Orang-orang memanggilku Mbah Siman. Aku hanya tinggal sendiri di sini ditemani kayu bakar dan doa." Rizka merasa iba. Tanpa pikir panjang, ia merogoh dompet dan memberikan sebagian uang bulanan yang biasanya ia hemat untuk biaya kuliah. "Kek, tolong terima ini. Anggap saja rejeki dari anakmu sendiri." Mbah Siman menatapnya lama, matanya tajam tapi penuh rasa hangat. Rejeki itu selalu datang lewat jalan yang aneh-aneh. "Baiklah, kakek terima." Malam itu, meski lelah, Rizka duduk di kursi reot di serambi rumah bambu itu. Angin berdesir lembut, suara jangkrik nyaring, tetapi hatinya penuh beban. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia menceritakan semuanya pada Mbah Siman, tentang bapaknya yang sakit aneh, adiknya yang ikut terseret, tentang ustadz dan kiai yang menyerah, juga tentang ketakutannya kalau sebentar lagi ia akan kehilangan mereka. Mbah Siman mendengarkan dengan mata terpejam, hanya sesekali mengangguk. Setelah Rizka selesai bercerita, kakek itu membuka matanya perlahan. "Anak muda, aku sudah tahu siapa yang mengusik keluargamu. Aku sudah mencium jejak hitamnya sejak lama. Tapi tidak semua orang bisa menghadapi santet jenis itu. Hanya ada satu cara." Rizka menatapnya bingung. "Apa maksud Mbah?" Mbah Siman berdiri, tongkat kayu di tangannya bergetar pelan. "Besok, datanglah kemari. Jemput aku. Biar aku yang melihat bapakmu sendiri." Rizka terdiam. Dalam hatinya, ia merasa ragu. Bagaimana mungkin seorang kakek tua penjual kayu bakar bisa menolong, sementara ustadz dan kiai yang dikenal sakti saja kewalahan? Namun, entah kenapa, ada sesuatu pada sorot mata Mbah Siman yang membuatnya percaya. Seakan ada kekuatan tua yang tersembunyi di balik tubuh renta itu. Dengan suara pelan, Rizka akhirnya mengangguk. "Baiklah, Mbah. Besok saya jemput." Mbah Siman tersenyum tipis, lalu menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Kadang, Nak, pertolongan datang dari tempat yang tidak pernah kita duga." Keesokan harinya, Rizka menjemput Mbah Siman dengan motor tuanya. Meski tubuh kakek itu renta, tapi tatapannya tajam dan langkahnya mantap. Saat tiba di rumah, suasana sudah muram. Pak Narjo terbaring lemah, napasnya tersengal, wajahnya pucat kehijauan. Bayu, adiknya, masih panas tinggi dan meracau tak jelas. Begitu masuk, Mbah Siman meletakkan tongkatnya. Sorot matanya menyapu seluruh ruangan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Bau busuknya kuat sekali, gumamnya pelan. Mbah Siman duduk bersila di dekat tubuh Pak Narjo. Dari dalam bungkusan kain lusuh, ia mengeluarkan sebuah keris kecil berbalut kain putih. Keris itu tampak tua, bilahnya berkilau redup, namun menyebarkan hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Sambil memegang keris, Mbah Siman mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno bercampur ayat suci. Suaranya berat, bergema seakan berasal dari tempat yang jauh. Tiba-tiba tubuh Pak Narjo bergetar hebat. Dari mulutnya menyembur darah kental bercampur gumpalan rambut hitam.
Seketika aroma anyir memenuhi ruangan. Tak berhenti di situ. Dari perutnya, keluar paku berkarat satu persatu, menimbulkan bunyi kling, kling, saat jatuh ke lantai. Ibu Lastri menjerit, menutup mulutnya. Yang paling mengerikan, dari dada Pak Narjo meluncur seekor ular hitam sebesar lengan bayi. Hewan itu melata cepat ke arah pintu. Namun Mbah Siman menancapkan kerisnya ke lantai, membaca doa, dan ular itu terpanggang, berubah abu di tempat. Perlahan, luka-luka bernanah di tubuh Pak Narjo mengering, lenyap begitu saja seakan dijilat waktu. Warna wajahnya mulai kembali, napasnya lebih teratur. Setelah itu, Mbah Siman menyiapkan segelas air putih yang sudah ia bacakan doa. Gelas itu ia sodorkan ke Bayu. "Minum, Nak." Dengan tangan gemetar, Bayu meneguk air itu. Sesaat kemudian, tubuhnya yang semula panas mendadak dingin normal. Keringat dingin keluar dari pori-porinya. Matanya yang semula sayu kini kembali jernih. Badan Bayu enteng bak, ucapnya dengan suara kecil. Rizka langsung menangis, memeluk adiknya erat. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba seluruh rumah mendadak gelap. Lampu mati serentak, padahal listrik di rumah tetangga masih menyala terang. Angin kencang menerobos dari segala arah. Pintu dan jendela berderak keras, terbuka dengan sendirinya. Tirai kain berkibar liar. Suhu ruangan menurun drastis, seperti masuk ke dalam gua lembab. Lalu, dari sudut ruang tamu, muncul asap hitam pekat yang bergulung-gulung. Asap itu membentuk sosok raksasa menyeramkan, jin santet penjaga tumbal. Matanya merah menyala, taringnya panjang, tubuhnya setinggi atap rumah. Dengan raungan menggelegar, makhluk itu menyerang Mbah Siman, mengayunkan cakar besar ke arahnya. Mbah Siman berdiri dengan tenang, menggenggam kerisnya erat. Saat cakar jin itu hampir mengenainya, ia melompat ringan meski tubuhnya renta, lalu menebaskan keris ke udara. Suara dentuman gaib terdengar, beraak, seolah langit terbelah. Cahaya putih menyambar dari bilah keris, mengenai tubuh jin itu. Makhluk itu meraung kesakitan, tubuhnya terbakar api tak kasat mata. Ia menggeliat, menjerit panjang, lalu tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang berterbangan, hilang ditelan angin. Begitu jin itu lenyap, suasana rumah kembali normal. Angin berhenti, pintu dan jendela tertutup perlahan. Lampu menyala kembali seolah tak pernah padam. Pak Narjo terbangun, meski masih lemah. Bayu sudah duduk bersandar di kursi dengan wajah segar. Ibu Lastri menangis terisak, mencium tangan Mbah Siman. "Mbah, matur nuwun, tanpa sampean, mungkin kami sudah kehilangan segalanya." Mbah Siman hanya tersenyum samar, mengusap janggut putihnya. "Belum selesai, enduk. Yang kau lihat tadi baru penjaga. Sumbernya masih hidup, dan dia pasti tidak akan diam." 2 hari setelah kejadian mencekam di rumah Pak Narjo, suasana desa Jatisrono kembali diguncang kabar mengerikan. Pagi itu, warga dikejutkan oleh teriakan histeris dari rumah kecil milik Bu Desri. Orang-orang berlarian mendatangi sumber suara. Di dalam rumah, tubuh Bu Desri tergeletak di lantai ruang tamu. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur, dan dari mulutnya masih menetes darah segar. Matanya melotot seakan menyimpan ketakutan yang luar biasa sebelum ajal menjemput. Kain jariknya kusut, dan di sekujur tubuhnya tampak memar keunguan seperti bekas cekikan tak kasat mata. Para tetangga yang melihat menutup mulut, sebagian lagi beristighfar dengan suara terbata. Bau anyir bercampur amis darah memenuhi ruangan, membuat beberapa orang muntah di tempat. "Ya Allah, ngeri tenan iki," gumam seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Tak butuh waktu lama, kabar kematian Bu Desri menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik, menghubungkan kematiannya dengan santet yang menimpa keluarga Pak Narjo. "Wajar, wong kabeh wis ngerti, sing ngirim santet iku Bu Desri," ujar seorang lelaki tua di warung kopi. "Ilmune embalek marang awake dewe." Jiwane ditagih, timpal yang lain dengan wajah serius. Ada pula yang bercerita bahwa semalam sebelum ditemukan tewas, Bu Desri terlihat berjalan sendirian di halaman rumah sambil meracau. Ia berbicara seolah sedang menawar sesuatu pada sosok yang tidak terlihat. Beberapa orang mengaku mendengar suaranya memaki keras, lalu sunyi. Di tengah kerumunan, Lisa, anak sematawayang Bu Desri yang masih duduk di bangku SMP, hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, tak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan pahit itu. Ia kehilangan satu-satunya orang tua,
dan meninggalnya pun dengan cara yang mengerikan. Melihat itu, Bu Narti segera mendekat, memeluk Lisa erat. "Wis enduk, ayo melu ibu. Mulai saiki, kowe tinggal bareng karo kami." Lisa menangis di pelukan Bu Narti, seolah semua pertahanan runtuh. Meski awalnya sempat ada rasa getir karena pertengkaran warisan, keluarga Pak Narjo tidak tega membiarkan gadis itu sendirian. Akhirnya, setelah dimakamkan secara sederhana, Lisa dibawa ke rumah Pak Narjo. Rizka menyambutnya dengan lembut, mengusap rambutnya yang masih basah oleh air mata. Bayu, meski masih kecil, mencoba menghibur dengan memberikan mainan favoritnya. Rumah sederhana itu kini kembali terisi dengan kehangatan. Meski masih menyisakan luka mendalam, terutama bagi Rizka yang menyaksikan bagaimana santet hampir merenggut ayah dan adiknya, mereka percaya satu hal, balasan Tuhan selalu datang, cepat atau lambat. Dan bagi Bu Desri, semua dendam, amarah, dan ambisinya telah berakhir dalam cara yang paling mengerikan. Hari-hari di desa Jatisronok perlahan kembali tenang setelah badai teror itu berlalu. Di rumah sederhana keluarga Pak Narjo, suasana yang sempat muram kini mulai dipenuhi tawa kembali. Pak Narjo sudah bisa beraktivitas ringan meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Bayu kembali ceria, berlari-lari kecil di halaman, dan Rizka bisa berangkat kuliah tanpa dihantui rasa takut seperti sebelumnya. Lisa, yang kini tinggal bersama mereka, mulai menemukan keluarga baru. Meski masih sering termenung mengingat nasib ibunya, kehangatan Bu Narti dan perhatian Rizka membuat luka hatinya perlahan terobati. Ia tidur sekamar dengan Rizka, dan setiap malam selalu digenggam tangannya agar tidak merasa sendirian. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga Pak Narjo rutin mengunjungi Mbah Siman setiap minggu. Mereka membawa beras, gula, minyak, atau sekadar sayur hasil kebun. Kakek tua itu selalu menyambut dengan senyum sederhana, menolak berlebihan, tapi tetap menerima dengan tulus. Sampeyan ora perlu mikir balasan. Sing penting ati tetap resik, ojo nganti irilan dengki, pesan Mbah Siman suatu kali sambil menepuk bahu Rizka. Bagi keluarga itu, Mbah Siman bukan sekadar penyelamat, tapi juga guru kehidupan. Kehadirannya memberi mereka pelajaran berharga bahwa kebaikan dan ketulusan jauh lebih kuat daripada dendam dan iri hati. Malam-malam di rumah Pak Narjo kini terasa berbeda. Bukan lagi mencekam oleh suara langkah atau dentuman aneh, melainkan tenang ditemani doa-doa syukur. Setiap selesai salat, mereka selalu berdoa memohon perlindungan dari segala keburukan. Rizka, yang mengalami langsung pahit getirnya teror gaib, menuliskan pengalamannya dalam sebuah catatan harian. Ia menulis, iri hati dan dendam hanya akan membuka pintu gelap yang menelan jiwa. Dan setiap kejahatan, cepat atau lambat, pasti kembali menghantam pelakunya sendiri. Kehidupan memang tak pernah lepas dari cobaan. Namun keluarga Pak Narjo kini menyadari, seberat apapun masalah, selama hati dijaga tetap ikhlas, doa dipanjatkan dengan tulus, dan keluarga saling menguatkan, tidak ada kuasa gelap yang bisa meruntuhkan mereka. Bu Desri telah menjadi contoh nyata bagaimana ambisi, iri, dan dendam justru berakhir dengan kebinasaan. Sementara keluarga Pak Narjo, meski sempat hampir hancur, bangkit kembali dengan iman dan syukur yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan di desa Jatisronok, cerita tentang santet yang pernah menggetarkan satu keluarga itu akan terus dikenang sebagai pelajaran, bahwa kegelapan selalu kalah oleh cahaya, dan hati yang bersih akan selalu menemukan jalan pulang.